Basilik Lateran itu ibu dari semua gereja. Itu katedralnya Rom. Paus punya gereja. Seperti Atambua, semua paroki di sini punya katedral yang ada di Atambua. Tidak ada satu gereja yang lebih besar dari katedral, karena pusatnya di sana. Maka pusat gereja seluruh dunia ada di Roma, dan itulah yang disebut Basilik Lateran, Santo Yohanes Lateran. Kenapa itu disebut sebagai Lateran? Lateran. Nama yang sebenarnya Santo Yohanes Pembaptis, tetapi tidak digunakan sebagai Yohanes Pembaptis, berarti kita punya paroki, tetapi digunakan dengan nama Lateran. Karena tanah itu disumbangkan oleh seorang yang bernama Claudi Laterani. Jadi mau supaya nama orang sebut, sumbang tanah untuk gereja. Kita punya anak yang orang tua sumbang, anak protes. Nanti dia anak bilang, itu harus sumbang dong, tidak beritahu saya. Mampu ada sumbang belum lain, mau tahu beritahu bagaimana. Claudi Laterani, maka Yohanes Lateran. Claudi Lateran. Jadi siapa yang mau nama Lateran? Boleh. Yohanes. Pelindung, berarti semua gereja seluruh Indonesia ada di sana. Jadi hari ini hari raya kita semua. Jadi sebentar pulang karena hari raya harus makan enak. Orang tua wajib daging kambing, daging sapi, daging ayam. Karena apa? Kita pesta. Pesta besar ini. Kurang lebih sudah 1.700 tahun. 1.700 ini. Kita bayang, kita ini baru 60 tahun subingung. Dia ada yang 40 tahun mulai stroke bibir. Bibir langsung bengkak. Apalagi 1.000 tahun lebih tidak bisa. Yang penting pulang ingat itu, Lateran itu gereja katedral seluruh dunia. Kenapa harus Lateran? Karena disumbangkan oleh satu keluarga namanya Claudi Lateran. Jadi mau supaya nama disebut sumbang tanah untuk gereja. Tapi bangun apa? Bangun dari sumbang saja. Dulu itu kita ke orang tua orang ini, itu dari situ ke sana itu. Dulu orang tua orang kaya. Ya memang dulu yang kaya, sekarang kita parah semua. Kenapa orang tua orang kaya dulu itu? Karena semua bangsa saja dibuat dari, ada yang dari emas, perak. Kita sekarang mau pergi ngomong adat saja cari perak setengah mati. Itu artinya biar kita kaya. Pertama juga yang melek itu. Pergi sampai di sana buang di batu. Saat ini kita duduk tidak berwibawa karena mau usia kita pulang. Orang tua dulu kepala. Ini yang kita pakai di kepala yang semua bagus-bagus ini dulu punya, bukan sekarang. Sekarang punya balik semua. Coba kita lihat. Yang buat apel ini sabit di sini, sabit balik. Tambah lagi emas sedikit. Tapi lebih parah lagi karena kita tidak mampu buat yang balik yang itu, kita buat dari dos. Bakas beda di sini. Itu mulai dari yang buat dan yang pakai itu kita parah semua. Taruh untuk anak atau menane, taruh di sini. Ikat dan apa? Ikat dengan ini tali rafia. Berarti kita kepala itu susah peleh dari itu. Tapi orang tua dulu baju masih pakai, ini pakai. Gaya semua. Tidak ada satu tali. Semuanya itu dalam bentuk yang sangat luar biasa. Dan kita sekarang tinggal pakai. Siapa yang sekarang buat kiri-kiri? Saudara. Kita tinggal pakai yang dari itu. Dia bergerak. Dia kalau bunyi anak kecil harus pakai giring-giring. Dia simpan kamera, bunyi semua. Terus kita yang lagi diam. Kita juga orang pakai giring. Kita pun kalau buat mungkin hanya seperti black saja. Black komboan.
Itu Baselik Lateran. Mari kita ingat itu dan pulang ceritakanlah pada anak-anak kita. Lebih lanjut nanti tanya di orang yang lebih cerita sampai di sini. Bacaan pertama dalam kaitan dengan pemberkatan atau pesta pemberkatan gereja Baselik Lateran itu bicara tentang air. Air itu adalah rahmat, sumber rahmat yang mengalir dari Allah. Poinnya itu. Sekarang kita ingat, saya ini sumber apa? Saya ini sumber kehancuran Pak. Gitu. Tadi dalam bacaan pertama di mana air itu mengalir, di sana ada kehidupan di sana. Semua itu menjadi tawar, semua menjadi baik dan pohon-pohon itu tumbuh, buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Artinya di mana rahmat atau air itu mengalir, di sana ada kehidupan. Nah, kita pikir sudah, masing-masing pikir dia punya. Apakah saya jalan satu kali ini orang langsung bilang tutup pintu, ini bahaya. Itu kita sumber apa? Berarti kita sumber menghancurkan semua. Kita yang, itu jangan. Semua orang tidak. Mari kita temukan kita itu sumber apa? Sumber kecurigaan atau sumber gosip? Kita gosip terus duduk begini, tidak mau latihan lagu, atau berlatihan lagu habis, dong gosip. Nah itu sumber apa? Ini menyanyi padahal orang latihan menulis kui bene kantat bis orat. Siapa yang bernyanyi baik berdoa 2 kali. Ini bagaimana dia menyanyi bagus? Dia omong orang. Bilang semua. Kemana itu? Bukan tahu. Siapa yang mau tahu? Sebenarnya orang tidak tahu, tapi kita kenapa menegaskan supaya lu harus tahu? Dan orang yang itu tidak tahu itu bilang, saya sudah dengar lama. Lu baru tahu. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Supaya ceritanya menarik, mereka keluar lama sekali. Orang sudah pulang latihan lalu juga mereka juga terus di situ. Kita belajar, kita menjadi sumber apa? Orang tidak betah untuk merayakan Ekaristi, orang lebih betah untuk menceritakan orang. Kalau cerita orang dia betah, dia dengar. Tapi kita bisa dia bilang, baru habis. Tapi di dalam gereja dia mengambil. Keluar dari pintu gereja, dia semangat sekali. Dia mengambil panggilan semua. Dia mulai berpikir, kita ini, sampai di rumah semua terbengkalai. Piring ini dulu ada piring, saya pernah berpikir. Dia mengambil, dia baru keluar misa, dia mengamuk semua. Yang di rumah itu justru siap diri, dia bilang, bisa terus masa untuk saya. Kacau lah sih. Nah ini menjadi sumber semua. Sumber. Dan sebentar siapa punya di rumah tidak masuk misa, kita diam-diam. Kita sudah tahu siapa yang tidak bisa. Saya sudah tahu, saya tidak tahu. Saya tidak bisa sebut nama, nanti saya malu. Pastikan bahwa kita yang keluar misa tidak boleh terpengaruh, apalagi mempengaruhi. Terpengaruh oleh mereka yang tidak misa dan dipengaruhi oleh mereka yang lagi tidur. Hidup di misa itu sama saja. Tidak sama. Kalau saya di misa mandi, luruh. Nah itu tidak sama lagi. Saya paling kurang pergi ke sana Subang. Itu ada misa ini. Kalau tidak bisa kita belum mandi. Coba kita bayangkan kalau kita libur. Libur ini kita mandi jam berapa libur ini? Libur ini kita bilang sudah kita mandi 1 kali. 1 kali ini di jam 2 itu mandi pagi, rambang sore dan malam.